warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Naulan di Balik Tarot. Giliran sekarang tanggal 19 ya, Januari sampai Desember. Oke, saya mulai dari 19 Januari. Saya baca dulu. Oke, 19 Januari 2021. Gimana keuangannya ya? Saya akan mengambil 3 kartu untuk keuangannya. Ini ya. Ya, ada di Hierophant, ada Four of Wands dan Lovers. Saya akan ambil 3 lagi untuk cintanya ya. Bagi yang sudah berpasangan saya ambil 3. Nanti akan saya kocok lagi. Oke, saya baca dulu bagaimana karirnya atau keuangannya di tahun 2021 ya. Saya lihat dulu auranya 19 Januari. Kalau dari aura, kehidupannya masih menghadapi ujian yang sangat berat, tapi di sisi lain untuk karir kamu mendapati ini ya, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang doa-doa kamu terjawab tahun ini, insya Allah. Jadi sehingga apa yang kamu inginkan itu kayak gayung bersambut ya. Jadi kayak ada di tahun ini ada banyak kesempatan untuk potensi kamu ya. Jadi jangan sia-siakan tahun ini untuk lebih mencoba hal-hal baru sesuai dengan passion kamu. Dan kamu di sini adalah orang yang memang sangat produktif. Jadi bisa mengetahui peluang-peluang baru yang meski dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi untuk tahun ini benar-benar kalau untuk keuangan bagus sinarnya bagus daripada tahun kemarin. Jadi kayak ada sesuatu yang global berubah gitu. Dan di sini memang ada tangan-tangan Tuhan yang maksudnya bukan hanya ada kehendak Tuhan yang luar biasa untuk kamu, sehingga kehidupan kamu kayak drastis bagus, banyak hal-hal yang baru meski kamu masih mengalami ujian di luar itu. Jadi ada ujian di samping itu yang sangat berat. Kalau saya lihat aura tadi, kamu masih menghadapi ujian-ujian yang mungkin masih kelanjutan dari ujian kemarin, cuman kamu lebih sama Tuhan dikasih sisi lain yang luar biasa, sehingga untuk mungkin kadang Tuhan seperti itu ya. Di sisi lain kita diberi keberkahan di sini, ada ujian di sini. Jadi biar tidak ada yang jarang. Kalau keseluruhan fine aja itu jarang. Pasti ada ujian dari sisi, misalnya kamu di karir bagus, ada kehidupan yang mungkin personal kamu tuh yang mungkin kurang, menghadapi banyak hal yang mungkin tidak sesuai yang kamu harapkan. Di sini kamu ada di Hierophant ya, harus kamu menjadi seseorang yang kuncinya adalah bagaimana kamu bisa banyak berdoa kepada Tuhan, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, agar apa yang kamu inginkan itu bisa segera terkabul. Dan banyak-banyaklah berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan ya. Itu sekilas untuk kehidupan dari 19 Januari. Bagaimana cinta yang sudah berpasangan ya. Ada Page of Pentacle, King of Swords, dan Three of Wands ya. Di sini untuk cinta bagi yang sudah berpasangan,
kalian masih tetap bisa menghadapi ujian di keluarga kalian. uh, Banyak mungkin yang harus dikembangkan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan di keluarga kalian. Di sini sebenarnya kalian tuh punya banyak hal yang mungkin peluang-peluang bagus untuk tahun ini yang untuk bisa dikembangkan biar ekonomi keluarga itu terangkat. Jadi ada kalian tuh tetap seperti apa ya, kalian tuh pasangan yang produktif, mampu melihat situasi dan kondisi itu bisa membaca sehingga mengambil peluang itu dengan baik. Untuk kondisi kalian berdua, menurut kalian itu adalah orang yang mungkin bisa bekerja sama dengan baik ya, insya Allah, dan teruskan seperti itu. Kalau untuk aura pernikahan kalian sendiri, jaga jangan sampai kalian saya lihat ada sama-sama merahnya, egonya jangan sampai timbul di masing-masing pihak ya, biar tidak ada cekcok yang berlebih pada saat kalian ada miskomunikasi. Di situ yang harus kalian hindari. Sebenarnya kalian tuh seseorang yang sebenarnya sama ya, jadi harus bisa memahami, harus benar-benar kalian tuh pasangan yang harusnya berkaca satu sama lain, bahwa pasangan kamu tuh kaca kamu. Jadi lebih tahu apa sih yang membuat marah, apa yang membuat tersinggung, sehingga hubungan kalian tuh tidak harmonis. Jadi lebih dipelajari agar hubungan kalian lebih harmonis, lebih tahu mana yang tidak disukai pasangan, mana yang disukai pasangan, bagaimana kalian bisa berbicara dengan baik dalam kondisi apa. Jadi benar-benar harus dipelajari itu, biar miskomunikasi tidak selalu terjadi pada saat kalian di titik-titik di mana kalian tuh berjuang luar biasa untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Karena aura-aura yang tidak baik, yang kurang baik nanti kalau ada terus begini tidak mudah. Jadi kalian itu tidak akan mudah menghadapi masalah-masalah dengan mudah ya. Jadi akan kesulitan karena kerjasama antara psikologis kalian masing-masing itu kurang bekerja sama, kurang memahami, kurang mengerti situasi dan kondisi masing-masing. Jadi sebaiknya saran saya harus benar-benar dipahami agar bisa kalian tuh sevisi misi dan cepat goal apa yang diinginkan ya, biar tidak banyak hambatan. Oke, akan saya kocok kalian jatuh ya. Saya kocok untuk yang single, bisa lihat bagaimana cintanya. Oke, ada berapa ini, 9 of Wands ya, terus sebentar ada 7 of Pentacles. Nah, sebenarnya cinta kalian tuh sudah ada di sekitar kalian, cuman kalian belum peka. Jadi sudah ada seseorang yang mungkin mengagumi kamu itu dari jauh, cuman kamu yang terlalu cuek. Sebenarnya sudah ada di sekitar kamu. Jadi coba kamu lebih membuka diri, lebih mungkin tidak menutup diri sendiri untuk membuka hubungan yang baru ya. Jadi coba untuk membuat relationship yang baru, siapa tahu kalau saya lihat auranya lebih bagus. Jika kamu bisa menerima orang-orang sekitar kamu yang tulus, ada seseorang yang tulus sama kamu banget, cuma kamu agak kurang perhatikan dia. Jadi dia kayaknya orang yang bisa memahami kamu. Jadi lebih open aja ya, lebih dibuka, biar kalian bisa melanjutkan hidup dengan baik. Karena terlalu mengingat masa lalu itu juga tidak baik ya. Lebih baik mencoba hubungan yang baru mumpung ada kesempatan ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, bagaimana dengan kesehatannya ya, saya akan lihat ya. Ada Page of Cups, ada sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan di tahun ini agar kamu itu bisa sembuh dari sakit yang mungkin berlarut-larut. Jadi tahun ini tuh mungkin kalau saya lihat auranya akan ada sesuatu yang terjadi di kamu. Mungkin hati-hati akan terkena virus yang atau virus apa ini yang
di bulan Maret akan datang ya, agak kabutnya tebal tentang penyakit, jadi lebih jaga kebersihan, lebih baik patuhi protokol kesehatan ya yang seperti di aturan perintah sekarang. Jaga-jaga karena saya lihat auranya pekat sekali untuk 19 Januari kesehatannya ya. Di bulan-bulan ketiga, dan kamu bulan-bulan ini aja nggak sehat-sehat betul, jadi bukan orang yang fit gitu ya, jadi kayak kamu tuh gampang lelah, gampang sakit gitu, gampang capek, itu tanda-tanda bahwa kamu tuh kurang sehat sebenarnya. Jadi harus dijaga, bener-bener dijaga agar tidak terjadi sesuatu di trimester pertama atau nanti sampai tahun ini tidak terjadi apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya 19 Februari. Oke, saya akan mengambil 3 kartu ya untuk kehidupannya. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, saya buka, ada berapa ini? Seven of Cups, Three of Swords, dan the High Priestess. Untuk ekonomi kamu tahun ini, keuangan kamu ya, luar biasa. Kamu jangan terlalu melakukan hal-hal yang berspekulasi tinggi. Jadi jangan terlalu kamu tuh seseorang punya impian besar itu wajib semua orang. Saya juga punya impian besar. Saya ingin menjadi seperti saya ini ya. Bagaimana agar saya itu channel saya besar, mungkin subscribernya nanti banyak sampai jutaan, amin ya. Karena saya punya cita-cita ingin menjadi orang yang bermanfaat di di lingkungan sekitar saya, di desa saya misalnya gitu ya. Tetapi seperti kamu ingin punya impian besar tetapi melakukan spekulasi yang tinggi, mungkin melakukan usaha yang kamu tidak memahami, atau melakukan investasi yang kamu di awal-awal tahun tertarik nih sama investasi yang mungkin cerita orang ini besar, ini begini besar, atau usaha ini besar. Jadi begini, dari pengalaman saya, kita harus melakukan usaha itu sesuai dengan kemampuan kita dan skill kita. Jadi pada saat kita punya knowledge, pengetahuan yang cukup untuk usaha kita, apapun yang terjadi di tengah itu, nanti pasti kan punya usaha itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan begini ya. Pada saat kita punya karir, punya usaha, kita benar-benar harus dari nol, kita harus tahu, kita harus jadi orang yang mentalnya kuat. Ya, di sini kamu terlalu banyak yang kamu lakukan itu sesuatu yang mendengarkan kata orang, jadi spekulasi kamu juga tinggi, sehingga jatuhnya kamu menghadapi kehancuran usaha atau kegagalan usaha yang tidak kamu inginkan. Di sini sebaiknya kamu banyak-banyak berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi bagaimana agar Tuhan bisa memberikan petunjuk dan memberikan jalan yang baru. Jadi semua yang terjadi ini mungkin menyakitkan atau mungkin membuat kamu stres dengan kondisi seperti ini. Ternyata kamu harus mengalami hal seperti ini. Jadi sebaiknya kamu minta pertolongan Tuhan. Jadi di sini saya lihat kamu harus jangan jauh sama Tuhan. Jadi mau ngapa-ngapain tuh minta petunjuk kepada Tuhan ya. Minta petunjuk, ini baik enggak ya Tuhan ya. Jadi jangan langsung memutuskan. Jadi ini adalah pelajaran untuk kamu agar kamu bisa lebih hati-hati lagi untuk melakukan step berikutnya lagi. Jadi apapun yang terjadi, yakinlah bahwa pelajaran berharga itu adalah seperti yang kita alami ya, di pengalaman kita. Jadi pengalaman baik pahit, baik senang, itu adalah pelajaran dari Tuhan untuk kita lebih bisa hati-hati lagi di kedepannya lagi nanti ya, di kehidupan yang nanti. Jadi semua itu adalah pelajaran, semua itu adalah ayat dari Tuhan untuk menyuburkan kedewasaan kita, untuk mendewasakan kita lagi, untuk membesarkan jiwa kita. Jadi diterima dan selalu legowo ya. Gimana dengan cintanya kan sakocok.
bagaimana cintanya 19 Februari. Oke ya, ada The High Priestess. Bagi yang sudah menikah ada The Stars. Ya, ini ya. Di sini bagi yang sudah menikah berarti memang di sini jangan untuk keluarga kalian jangan bersedih. Pepet Tuhan terus, minta pada Tuhan pertolongannya, minta kepada Tuhan kemudahan ya untuk menghadapi hidup, karena di sini kalau saya lihat kamu bisa melewati ujian-ujian berat di keluarga kamu ya, masa-masa sulit di keluarga kamu, dan disitu jika kalian bisa mepet terus kepada Tuhan, akan banyak pertolongan di setiap kesusahan-kesusahan kamu ya. Bagaimana yang masih single, kalian lagi stres ya, kalian lagi mengalami sesuatu di tahun ini, mungkin kekacauan jiwa, broken heart gitu ya, kalian lagi patah hati, hancur berkeping-keping ya, diterima apa yang ada. Mungkin kehancuran ini akan mendatangkan sesosok orang yang luar biasa di depan nanti ya. Jadi nggak usah dibikin sedih ya, sedih mungkin 1 hari 2 hari aja lah nangisnya ya, jangan sampai bertahun-tahun, rugi malah ya, rugi sendiri. Masih banyak manusia di dunia ini ya, nggak usah bingung kekurangan ini ya, karena masih banyak manusia. Terus bagaimana dengan kesehatannya? Oke, lagi ini ya, lagi saya lihat orang dari 19 Februari ini lumayan kesehatannya, walaupun nggak bugar-bugar amat, tetapi lumayan terjaga ya sepanjang tahun. Walaupun ada keserang sakit-sakit, agak karena pikiran-pikiran sehingga kamu chaos, capek, itu wajar ya, tetapi insya Allah kalau dari aura masih terjaga terus. Jadi sebaiknya banyak minum jahe dan kunir biar hangat terus, biar imunnya. Jadi saya lihat rimpang-rimpangan yang banyak ya untuk 19 Februari biar selalu dijaga ya, biar kesehatan terjaga terus. Oke, selanjutnya 19. Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ada di default, Queen of Swords, ada di Empress. Oke, untuk keuangan 19 Maret, nah tahun ini banyak sekali nih gangguan-gangguan ya yang datang untuk menghalangi usaha-usaha kamu, menghalangi kehidupan karir kamu, sehingga karena kamu bekerja pun tidak merasa nyaman. Ada ada tekanan dari seseorang yang luar biasa, sehingga kamu tuh butuh kayak sesuatu ruang khusus ya, dimana biar kamu tuh bisa menghadapi semua ini. Jadi kamu itu, tapi di sini saya lihat sepanjang masalah terjadi, tekanan terjadi, kalian tuh bisa menghadapinya dengan mudah. Memang kondisinya memang agak apa ya, kamu tuh penat gitu ya, penat dengan menghadapi banyak hal, masalah yang mungkin kebutuhan itu sangat luar biasa banyak, tetapi ternyata di tengah jalan kamu menghadapi banyak hal di sini yang mungkin sangat rumit, yang kamu tidak bisa, sebenarnya kamu ingin menghadapinya sendiri, tetapi ada aja yang gangguan dari orang luar, sehingga campur tangannya tuh malah tidak membuat kamu nyaman. Jadi kamu ingin mengatasinya sendiri, tetapi ada seseorang yang datang yang pihak dari ini ya, dari keluarga. Kalau usaha sendiri
jangan sampai diikut campurkan, jadi malah ini nanti kamu tertekan. Bagi yang kerja di kayak kantoran mungkin tertekan dari atasan ini saya lihat ya, cuman kamu harus tetap menjalani pekerjaan ini untuk tahun ini, karena sebenarnya ini adalah yang masih rezeki kamu yang bisa buat untuk pertahanan hidup kamu tahun ini. Jadi bertahan dan lebih bersabar ya, hadapi dengan berbesar jiwa, tegarkan jiwa kamu untuk menerima semua ini. Tahan terus, sabar, dan pasti ada waktunya nanti untuk bagaimana kamu bisa speak up lebih ya. Untuk tahun kali ini kamu harus diem dulu biar tidak terjadi konflik yang lebih. Bagaimana dengan jodohnya, cintanya? Bagi yang sudah menikah ya, ini ada Six of Pentacles dan Ten of Wands. Sebaiknya di sini bisa jadi akan ada anugerah di keluarga kamu ya, keluarga ada akan anugerah sehingga bisa mengurangi beban-beban yang selama ini ada. Jadi insya Allah akan ada sama Tuhan diberi sesuatu yang luar biasa sehingga bisa mengurangi beban kehidupan, sehingga hubungan kalian bisa lebih harmonis lagi. Bagaimana yang masih single? Ada Queen of Swords ya. Di sini mungkin tertekan ya kamu dari seseorang, ada tekanan mungkin bisa seorang ibu, kamu kok single terus, jodohnya kok gak datang-datang. Jadi lebih dihadapi dengan apa, ini ujian kamu lah, dihadapi aja, anggap aja ini adalah bagian dari keseimbangan hidup dari Tuhan, dari alam, untuk agar kamu bisa menjadi seseorang berkualitas lagi ya. Jadi anggap aja ini pupuk-pupuk yang bisa kamu bisa tegar untuk menghadapi hidup. Oke, bagaimana kesehatannya? Kalau dari aura 19 Maret, auranya bagus ya, kesehatannya kayaknya bagus-bagus. Ini ada Four of Wands ya, jadi kamu tuh orangnya masih sehat karena kamu olahraganya mungkin rutin, kamu seseorang yang bisa menjaga diri kamu dengan baik. Jadi pada saat kamu mau sakit, kamu langsung bagaimana cepat tanggap bagaimana kamu menaikkan imun kamu ya. Oke, selanjutnya 19. Kartu untuk karir kamu bagaimana 19 April ya. Ada ini Seven of Pentacles, Page of Pentacles, dan The Lovers. Untuk tahun ini kayaknya mungkin ada kamu semangatnya bekerja, dan alhamdulillah tahun ini rezekinya lumayan ya. Apa yang kamu usahakan di tahun kemarin seperti berbuah di tahun ini, dan sehingga keseimbangan hidup kamu mulai stabil lagi, mulai sehat lagi ya. Jadi pertahankan ini dengan semangat kamu, dengan walaupun kamu masih awam di sini untuk usaha kamu, tapi kamu punya semangat yang tinggi, kamu punya kemauan yang tinggi untuk menjadi orang sukses. Jadi terus optimis begitu, karena optimis itu adalah bahan bakar kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jadi apapun yang terjadi, alhamdulillah, bersyukur ya tahun ini, semoga bisa berkah rezekinya, dan seperti apa yang saya lihat bisa benar-benar besar. Memang kalau dari aura tahun ini goalnya banyak banget, jadi rezekinya tuh insya Allah lumayan besar daripada tahun kemarin, jadi malah di luar ekspektasi insya Allah ya daripada tahun kemarin. Oke, bagaimana cinta bagi yang sudah berpasangan? Saya akan mengambil 2 kartu di atas.
and that career dan Ace of Swords ya. Kalian lagi harmonis nih, kalian lagi seiring sejalan. Jadi kalian tuh kayak belum menemukan hal-hal yang buat kalian tidak mencintai pasangan kalian. Jadi kalian benar-benar berdua itu bisa, apapun yang terjadi, kalian tuh bisa dewasa dalam bersikap, dalam memutuskan sesuatu, saling pengertiannya, bagaimana komunikasinya baik. Disitulah kalian seolah-olah tuh tahun ini makin cinta aja, dan kayaknya jarang keluar rumah kan, bener-bener home sweet home ya. Jadi harmonis sekali tahun ini. Bagaimana yang sudah menikah, yang belum masih single, oke, ada The Magician, The Wheel of Fortune ya. Yang masih single kayaknya ada sesuatu, oke, kamu nggak dapat pasangan setelah sekian lama, dan tahun ini insya Allah terjawab. Kamu akan menemukan seseorang yang bisa merubah hidup kamu lebih indah lagi. Jadi kamu akan mengalami kegaulan-kegaulan kamu itu akan musnah ya, dan sama Tuhan diganti benar-benar seorang yang bisa membuat kamu berbunga-bunga, membuat kamu melayang-layang sampai terbang tinggi ya. Jadi benar-benar kamu love, pokoknya tahun ini love-nya full banget insya Allah. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Page of Cups, ada sesuatu yang baru, hati-hati, nanti kamu akan kena sakit tahun ini karena tahun ada sesuatu yang baru yang mungkin kamu harus benar-benar banyak istirahat, jangan suka keluar rumah. Jadi kalau memang nggak perlu-perlu amat jangan keluar rumah, dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk benar-benar menjaga diri ya. Saya lihat nanti kalau kamu banyak keluar rumah akan kena aura hitam gitu ya, takutnya kena sakit atau ada virus atau apa sehingga kamu akhirnya terkena sakit. Oke, selanjutnya 19 Mei. Oke, bagaimana 19 Mei? Saya akan mengambil 3 kartu. Ya, ada ini ya, ada Eight of Cups, ada King of Pentacles dan King of Swords. Oke, tahun ini mungkin kamu mengalami kegagalan ya, tetapi di sisi lain kamu tuh seolah-olah mengalami kegagalan, tapi sebenarnya Tuhan kayak memberikan peluang baru agar kamu bisa berpikir lagi lebih kreatif, sehingga sisi kamu tuh besar di sesuatu yang, jadi kamu jangan fokus di, mungkin kamu fokus di ternyata ini gagal. Ini jangan putus asa, jangan menyerah, jangan marah atau jangan sedih. Ini nanti kamu akan menemukan hal baru sehingga kamu punya rezeki yang besar. Jadi tetap berjuang, tetap bertahan. Jadi pada saat orang itu kepepet, otak cerdasnya itu akan main. Jadi pada saat kamu lagi terpuruk, kamu lagi nangis-nangisnya, ya Tuhan kenapa begini, usahanya gagal, saya mengalami begini, tiba-tiba kayak ting, ya diberi ide gitu sama Tuhan. Di situ nanti yang membuat berkah kamu. Jadi pada saat nanti terpuruk ada kegagalan, jangan sedih, jangan sampai kamu putus asa atau tidak optimis atau menyalahkan kondisi atau menyalahkan Tuhan ya, atau Tuhan tidak adil begitu. Jangan, karena akan ada pada saat kamu berjuang terus dan kamu tetap semangat, aura kamu yang gigih dan semangat ini Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang baru yang akan memberikan rezeki luar biasa atau lumayan untuk bisa mengcover kehidupan kamu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan cintanya bagi yang berpasangan? Saya akan mengambil kartu ya. Ini ada Eight of Swords dan Ace of Pentacles ya. Nggak usah mungkin kamu pasangan yang lagi stres menghadapi kondisi perekonomian yang seperti ini. Jangan terlalu stres, jangan terlalu tertekan, jangan terlalu bingung ya. Sebenarnya
rezeki yang pasangan yang rezekinya masih besar. Tahun ini masih ada, insya Allah rezekinya lumayan. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah sehingga membuat kalian berdua itu saling menyalahkan satu sama lain, sehingga miskomunikasinya kurang baik karena kekhawatiran yang tidak berujung. Sebenarnya pada saat kalian berdua bisa berpasrah dan bisa saling mendukung, akan ada rezeki gede nih. Di sini akan ada keberhasilan yang kalian raih. Jadi rezeki besar di tahun ini lumayan untuk bisa bertahan hidup ya. Gimana yang masih single hubungannya. Nah, 19 Mei ini sini ada sesuatu. Jika kamu ada gagal, nggak usah khawatir, nggak usah langsung mati satu tumbuh seribu. Jadi kalau misalnya kamu bertepuk sebelah tangan sama cewek atau cowok, masih banyak kok cowok-cewek di dunia ini yang baik ya. Jadi jangan berpatokan ke satu sehingga kamu jadi orang yang nggak bisa malas ngapa-ngapain, nggak semangat ngapa-ngapain ya. Hidup terus berlanjut ya, walaupun cinta belum berhasil. Tapi saya lihat tahun depan kayaknya ada sesuatu yang baik ya untuk cinta kalian. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Knight of Swords ya. Jadi di sini tahun ini mungkin kamu adalah seseorang yang berjuang dari sakit, bersembuh dari sakit, atau berjuang bagaimana kamu bisa survive dari sakit kamu. Di sini saya lihat auranya memang agak gelap, hati-hati ya yang punya sakit. Jadi banyak berdoa, selalu yakin akan pertolongan Tuhan, selalu yakin akan ada keajaiban dari Tuhan. Oke, selanjutnya 19 Juni. Oke, 19 Juni saya akan mengambil 3 kartu. Ada Judgment, Page of Swords, dan The Empress. Kalau dari keuangan, saya lihat auranya Oke, maaf ya, saya lanjutkan. Mungkin saya ganti ini karena memang kemarin itu saya sudah shoot untuk tanggal 19. Cuman maksud hati ingin menyelesaikan segera tanggal 19 sampai 30. Tetapi selalu saya di tengah-tengah karena memang anak saya itu masih 2 tahun lebih ya. Jadi saya tuh sulit bagaimana punya waktu sendiri yang dia tuh pas tidur. Jadi kalau nggak ditemenin gampang bangun. Jadi kemarin pas di tengah-tengah untuk bulan Juni anak saya kebangun ya. Oke, saya lanjutkan untuk bulan Juni bagaimana kehidupannya. 19 Juni ya. Juni ya. Oke. Akan mengambil 3 kartu. Ini ada The Empress, ada Page of Swords, dan ada Ace of Wands. Nah, bagaimana keuangan 19 Juni tahun 2021? Kalau saya lihat mungkin banyak sekali yang kamu keuangannya, banyak sekali pengeluaran di tahun ini yang luar biasa ya. Tiba-tiba itu kebutuhan ada aja. Tetapi di sini meski begitu kebutuhan banyak, tetapi kamu itu ada aja pertolongan. Maksudnya rezeki itu ada untuk mengisi ruang-ruang ruang-ruang yang harus kamu isi tadi. Misalnya kebutuhan yang harusnya memang schedule-nya itu untuk primer-primer yang biasanya ini di luar itu. Tetapi di sini masa lihat memang kamu akan mengeluarkan banyak uang untuk tahun ini. Tapi di sisi lain kamu tuh punya sesuatu banyak pertolongan, banyak kemudahan di
keuangan kamu tahun ini, walaupun mungkin kemudahan ini tidak ini banyak dari teman-teman terdekat kamu atau bahkan orang-orang yang di luar lingkungan kamu ya. Jadi kamu untuk tahun ini keseluruhan saya lihat insya Allah mungkin permasalahannya mungkin hampir sama dengan tahun kemarin, cuman kamu tuh kayak di tahun ini ya, di tahun ini tuh kamu kayak saya lihat kalau dari aura belum, yang aura gold itu belum begitu banyak di bulan-bulan semuanya. Di semua bulan itu saya lihat hanya masih ada aura banyak pertolongan, bahwa kamu itu bisa mencukupi kebutuhan kamu dari banyak pertolongan orang-orang di dekat kamu, dan itu saya rasa itu juga kehendak Tuhan. Di sini juga pertolongannya juga mereka ikhlas menolong, beri kemudahan ya, memberikan banyak jalan untuk bagaimana kamu bisa melakukan usaha, melakukan bisnis. Jadi Tuhan tuh kayak ngasih anugerah di tahun itu luar biasa. Jadi mungkin kesuksesan yang kamu raih tidak seperti yang kamu inginkan. Harusnya ingin tahun ini mungkin more better daripada tahun kemarin. Maksudnya mungkin aku ingin lebih sukses ya tahun ini, mungkin bisa ada miracle yang luar biasa untuk merubah hidup. Mungkin tahun ini belum ada sesuatu yang membuat hidup kamu berubah sangat besar, cuman kamu harus banyak berjuang di sini ya, harus banyak berjuang untuk mencapai cita-cita kamu. Dan saya lihat untuk menggapai cita-cita kamu tuh kamu butuh banyak energi untuk keuangannya, untuk butuh banget kamu energi yang berupa uang. Dan di situ meski kamu mungkin pemasukan tidak banyak, tapi kamu banyak pertolongan. Dan di sini ada di pertengahan tahun ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya lihat bulan 5 ya, bulan 5 itu ada sesuatu yang terjadi di hidup kamu. Di situ sesuatu anugerah. Bulan 5, yang paling sebenarnya gede tahun ini bulan 5. Saya juga nggak tahu itu apa, semoga itu sesuatu yang baik. Saya lihat kalau ada sinar putih itu biasanya sesuatu yang baik, dan semoga itu sesuatu yang membuat kita itu mengalami kebahagiaan ya di dalam, pada saat kita sudah melampaui banyak hal, kita diberi anugerah. Karena saya lihat tahun kemarin tuh nggak ada yang seperti ini. Semoga apa yang saya lihat benar ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan cinta untuk yang couple? Ini ada Judgment ya. Oke. Kalau saya lihat semua apa yang terjadi di dunia ini adalah ada sebab akibat. Misalnya apa yang terjadi pada diri kamu, saya lihat aura untuk couple tahun ini bagus, lumayan, walaupun banyak permasalahan keluarga yang timbul dari mungkin finansial kalian yang mungkin belum mapan dari keluarga. Cuman kalian berdua itu benar-benar bekerja sama dengan baik, tetap saling mendukung apapun yang terjadi, dan selalu dan bagusnya itu punya optimisme yang tinggi bahwa selama saling mendukung dan terus kerja keras, tidak akan ada Tuhan pasti akan berikan jalan atau memberikan sesuatu kemudahan pada saat kesulitan kita. Jadi saya lihat untuk yang menikah itu mungkin kalian lebih sering di rumah, lebih sering karena pandemi juga kalian tuh lebih sekarang sudah jarang hangout, kalian sudah menemukan kebahagiaan di rumah, dan kalian bisa menjadi sebuah keluarga yang benar-benar keluarga yang seharusnya ya, benar-benar saling support satu sama lain. Bagaimana cinta yang masih single? Ada Page of Cups. Mungkin ada sesuatu yang baru yang kamu dapatkan di tahun ini atas hubungan kamu. Bisa jadi hubungan kalian itu semakin dekat sehingga sampai ke jenjang ke serius, atau bisa jadi mungkin kalau kalian pas broken, ada seseorang yang baru muncul di saat tersedih kamu itu, ada seseorang yang bisa membalut luka kamu. Bagaimana dengan auranya? Saya lihat kesehatannya Ace of Swords. Di sini kamu itu orang yang kuat ya. Meski kamu mungkin mendapati sakit, tapi kamu punya optimisme yang tinggi.
kamu punya semangat hidup yang besar. Jadi di sini memang sesuatu besar, semangat yang besar itu adalah obat yang luar biasa, bisa mengalahkan obat-obat medis. Karena dengan obat medis pun kalau kita sakit, kita tidak punya semangat besar untuk sembuh, tidak punya keyakinan untuk bahwa bisa hidup lebih lebih lama lagi, ingin sehat, ingin begini, semangatnya berkobar-kobar, sehingga pasti secara aura akan memberikan sesuatu yang baru dalam darah kita, dalam otak kita. Pasti di sini bisa di sini yang harus kita contoh, kita gali bahwa kamu tuh punya sesuatu yang memang luar biasa, sehingga kamu orangnya tidak pantang menyerah dan kamu selalu terus semangat dan optimis. Oke, selanjutnya untuk 19 Juli. Oke, 19 Juli ya. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Stars, bagaimana keuangannya, ada King of Rods, ada Death. Untuk keuangan tahun ini, saya lihat walaupun apapun yang terjadi, memang perekonomian kamu belum kunjung membaik ya, karena memang kondisi seperti ini ya, hampir seluruh dunia mungkin mengalami seperti ini, sehingga pengaruh kepada orang-orang yang lagi mempunyai usaha-usaha kecil. Seperti saya juga kerasa, saya punya UMKM di rumah, rajut, jadi agak kerasa banget bahwa penjualan kami itu menurun. Tetapi di sini kita kaji lagi bahwa apapun yang terjadi mungkin seperti seperti rantai. Kalau saya lihat, tidak mungkin pada saat kita diberi berkurangnya rezeki, tidak mungkin tidak ada pertolongan yang lain. Jadi kamu tuh juga begitu. Tahun ini mungkin kamu mengalami banyak hal yang mungkin kurang baik untuk perekonomian kamu. Cuman saya lihat malah di sini karena mungkin kamu jangan seolah kamu tuh semuanya tuh the end of the world ya, maksudnya. Jadi pada saat kita mungkin mengalami kegagalan, mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, berarti biasanya akan timbul sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi makanya di sini kartu pertama ada The Stars, bahwa kamu tuh masih punya harapan, dan harapan kamu itu yang bisa menjadi semangat kamu. Harapan itulah yang bisa nanti bisa kita memberikan spirit untuk kita setiap hari untuk bagaimana berjuang keras dalam menjalani hidup ini, karena kita masih punya Tuhan kok. Kita nggak sendirian di dunia ini, masih banyak orang yang mungkin lebih di bawah kita. Satu hal yang membuat kamu bertahan di sini adalah bagaimana kamu bisa optimis. Semangat hidup kamu itu adalah benar-benar nafas kamu. Jadi benar-benar harus semangat, harus optimis, terus apa yang menjadi peluang yang ada kamu lakukan. Di sini juga kamu akan ada pertolongan, banyak pertolongan kok sebenarnya ada pada saat perjalanan kamu itu mungkin lagi langkahnya tertutup, ada pertolongan kok dari Tuhan. Walaupun mungkin pertolongan itu hanya sebagai kayak bagaimana kamu bisa melewati hidup ini gitu aja, tidak yang full untuk bagaimana bisa hidup kamu berubah ya. Karena pada saat hidup kita bisa berubah ya karena tangan kita sendiri, karena usaha kita sendiri, dan karena semangat kita sendiri. Dan semangat bagaimana kita bisa melihat masa depan, bahwa kita tuh punya mimpi yang besar. Jadi saya tuh seperti itu. Saya bukan orang yang naif, terus saya tidak sedih, saya tidak punya kekhawatiran pada diri saya ya. Contohnya, saya itu juga banyak kekhawatiran. Bagaimana kalau saya usaha saya tidak besar, nanti tidak berlanjut bagaimana? Banyak, tetapi di situ saya kembalikan lagi. Saya yakin kok, saya akan berusaha jadi apapun, yang penting halal. Siapa tahu nanti bisa menopang kehidupan saya yang lain, kehidupan saya yang ini gitu ya. Sesuatu yang saya usahakan ini mumpung ya semestinya yang saya bisa untuk saat ini dengan kondisi seperti ini. Jadi saya buat konten, kemampuan saya keluarkan semua, sampai mungkin di dapur Jawa, sahabat, mungkin pertama saya mungkin buat channel masak ya. Aduh kok gini,
tidak seperti saya di Nama Wulan Craft. Di channel saya Nama Wulan Craft itu stabil naiknya, dan saya itu subscriber itu waktu itu stabil naiknya. Jadi saya dengan benar-benar tulus, polos, saya itu 10 bulan baru dimonetize. Bareng Dapur Jowo ini saya mencoba segala hal, sampai pertama suami saya yang suruh urusin nggak naik-naik subscribernya. Terus ada sahabat saya ini, ternyata saya nyoba tarot ini, saya padukan dengan kemampuan saya. Memang sudah punya kemampuan tuh saya dari kecil, cuman sebenarnya saya tuh juga ingin show, saya tidak ingin menunjukkan sih bahwa saya, cuman itu tadi, itu mungkin sesuatu yang harus bisa saya lakukan dengan itu gitu loh. Jadi untuk 19 Juli juga begitu, apa sih ya, ada kemampuan yang perlu digali di dalam diri kita yang mungkin perlu dikemas lagi sesuatu yang sehingga kita menjadi sesuatu yang bisa berkarya tapi nanti bisa menghasilkan uang. Jadi tidak munafik jika memang kita itu sangat membutuhkan uang di dunia ini. Saya juga sampai punya channel 2 ini karena memang saya ingin someday kalau channel saya memang bisa tumbuh, saya punya sumber lah, atau buat promo aja untuk usaha saya, sehingga atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin saya sama Tuhan dikasih rezeki yang lain lagi, mungkin yang lebih berkah gitu ya. Jadi itu aja, saya usaha apa-apa udah tak buat apa ya, segala hal saya lakukan untuk melawan keterpurukan, untuk bagaimana saya bisa survive dalam kondisi apapun, apalagi pandemi seperti ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana cinta bagi yang couple ya, ada ini ya, Four of Cups. Ini Four of Cups di sini nggak usah mikirin hal-hal yang mungkin membuang terlalu banyak berangan-angan. Contohnya terlalu banyak banget begini, pengen kaya misalnya. Kalau pengen kaya harus berjuang keras. Saya mungkin punya bisa melihat sesuatu yang gaib ya, tetapi saya juga bagaimana saya sangat berpikir logis, walaupun saya bisa melihat alam lain, alam di luar alam sadar saya. Di sana ada kehidupan banyak, ada begini-begini, tapi saya sadar itu kehidupan mereka. Saya manusia, saya harus tetap bekerja keras. Saya juga sangat tidak percaya. Saya sangat percaya keajaiban yang dikehendaki Tuhan. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya yang ada di Indonesia ya, banyak itu jual pring petuk, misal pring petuk itu bisa laku bilion, bisa itu kayak sesuatu yang tidak, menurut saya tidak masuk nalar ya. Jadi tetap ingin kaya, ingin sukses ya harus bekerja keras, sampai seperti saya seperti ini, buat 2 channel ya, Nama Wulan Craft sama Dapur Jowo. Saya bukan apa-apa ya, bukan artis, bukan. Jadi pada saat 0 subscriber sampai menuju sampai sekarang itu luar biasa perjuangannya. Kalau mungkin sudah punya nama mungkin langsung aja 100.000 subscriber, tapi ini benar-benar perjuangan yang luar biasa. Mungkin proses inilah yang akan mendewasakan saya. Jadi ini juga untuk yang couple ya. Jadi sebuah proses itu butuh untuk pendewasaan diri kita, bahwa kita akan menjadi orang yang lebih baik, punya mental kuat, dan kita punya pengalaman banyak, sehingga nanti kita bisa banyak sharing ke orang, dan kita di situ akan menjadi orang yang bertahan dalam apapun. Jadi jangan terlalu mikir bermimpi besar, tetapi juga harus perjuangannya juga besar. Bagaimana yang masih single? Jadi tadi intinya yang couple, jadi tetap berdua harus saling mendukung, jangan sampai salah satu dibiarkan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya, yang realistis aja. Bagi yang masih single, ini ada gangguan ya di hubungan kamu dengan seseorang yang kamu gebet, kayaknya mungkin ada miss, sehingga mereka tidak berbalik seperti yang kamu inginkan. Jadi buat enjoy aja, lakukan apa yang terbaik untuk kamu saat ini, untuk tahun ini. Sukseskan diri kamu dulu, pasti nanti kalau cinta itu, kalau sudah orang sukses, antri kok nanti ya, don't worry. Oke, bagi kesehatannya ya, kesehatan lagi banyak seneng. Kalau saya lihat auranya di sini, mungkin kesehatan nggak beger-beger amat, tapi untungnya kamu tuh orangnya cuek ya, easy going, jadi bisa nutup kesedihan itu sehingga nggak gampang sakit. Oke, selanjutnya 19 Agustus.
bagaimana keuangan 19 Agustus ya tahun 2021. Saya akan mengambil 3 kartu. Ya, ada Queen of Swords, ada Seven of Pentacles, dan ada Eight of Cups. Kalau nggak salah ini ya Eight of Cups. Nggak ada tulisannya ya. Ini, jadi ini Queen of Swords. Mungkin di sini kalau saya ada Queen of Swords itu adalah sebuah, kamu tuh punya bener-bener kekuatan besar dalam jiwa kamu, tuh ambisi besar bahwa kamu tuh ingin berubah diri kamu menjadi orang yang benar-benar sukses atau layak gitu ya. Biar mungkin orang tidak mudah ngerendahin kita, ngebully kita, karena memang kadang di masyarakat itu hukum sosial. Kalau saya lihat ya, memang pada saat ada orang yang kurang sukses pasti dijadikan sesuatu yang mungkin kurang baik. Pada saat ada orang sukses, whatever itu dia gimana perilakunya, kadang yang penting kaya aja sangat dihargai. Terkadang orang itu tidak bisa melihat bagaimana lebih ke dalamnya ya, bahwa tidak semua bergelimangnya harta itu sesuatu yang baik ya. Di sini memang kamu benar-benar berjuang keras bagaimana kamu bisa melakukan hal untuk merubah hidup kamu. Kalau saya lihat memang auranya 19 Agustus, aura kalau 19 Agustus ini orang bekerja keras. Tetapi tahun ini memang kamu lagi mendapatkan ujian yang mungkin yang sudah kamu rencanakan, sudah kamu planning dengan baik, ternyata di tahun ini tidak sesuai, tidak seperti yang kamu harapkan hasilnya. Tetapi di sini kembali lagi, di sini ada Seven of Pentacles ya. Kamu tuh masih punya sesuatu hal yang bisa digali dan kamu masih ada rezeki di situ. Jadi walaupun itu belum cukup seperti yang kamu harapkan, belum bisa menanggung banyak, ada tanggungan yang banyak ya, ini belum bisa. Tapi ini harus diterima dulu. Terkadang memang pada saat aura rezekinya tahun ini lagi nggak bagus, mau ngapa-ngapain juga banyak tidak baiknya. Jadi di sini kamu tetap berusaha dan berjuang, tetapi jangan terlalu dipikir di sini ya, jangan terlalu bersedih sehingga kamu tuh semangat kamu yang dulu tuh hilang. Jangan sampai ini semangat kamu dulu yang dulu itu hilang, jangan sampai. Jadi harusnya kamu seperti di awal, bahwa kamu punya semangat yang tinggi, kamu bagaimana kamu bisa mendorong diri kamu untuk menjadi seseorang kerja keras, tangguh, tahan banting dan pantang menyerah untuk tahun ini biar survive. Bagaimana cintanya bagi yang couple, kayak lagi harmonis ya, lagi match, lagi gelombangnya tuh sinkron. Jadi kayak saya lihat apapun yang terjadi, kalian tuh masih pasangan serasi, masih harmonis aja ya, masih penuh cinta. Bagian ada yang single, ada ini kayaknya yang single juga akan menemukan seseorang yang dia ingin akan atau bisa jadi yang sudah berpacaran, yang lagi berpacaran, kalian mau ke jenjang ke pernikahan yang lebih serius. Jadi kalian tuh lebih sangat yakin bahwa pasangan kamu ini, pacar kamu ini ternyata saya yakin nih cocok nih untuk suami atau istri saya. Kayak tahun ini kamu menemukan itu ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada ini ya, ada berapa ini? Oh yes, Six of Wands ya. Bagaimana kesehatannya? Tahun ini mungkin ada sakit kalau saya lihat tahun, tapi ada pertolongan dan kamu bisa sembuh dengan cepat. Jadi pada saat sakit jangan panik ya. Nah, dan Januari, Februari, Maret, April hati-hati, rentan ya. Jadi kamu benar harus jaga diri. Tapi di sini saya lihat sinyalnya bagus. Dan setelah itu Mei, Juni, Juli ada aura gelap. Jadi hati-hati, jaga kesehatan. Tetapi misalnya memang ada sakit tahun ini, kayaknya kamu juga terselamatkan, bisa sembuh gitu. Oke, selanjutnya 19 September.
Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ada di Hierophant, ada Page of Rods, dan ada Tower. 19 September. Di sini ada sesuatu yang mungkin terjadi perubahan benar-benar drastis di awal kehidupan kamu. Bisa lihat bisa jadi di akhir tahun kemarin, sehingga merubah banyak hal di tahun ini. Untuk pekerjaan kamu ya, saya juga nggak tahu. Jadi kayak kamu tuh langsung harus memulai awal dari nol lagi, memulai awal lagi. Tetapi di sini karena kamu itu benar-benar walaupun yang terjadi sebelumnya itu malah tidak membuat kamu menjauhkan diri sama Tuhan, tapi kamu malah di sini mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu banyak berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ada pertolongan di tahun ini untuk kehidupan kamu. Jadi optimis terus, berdoa terus, itu bagus sekali. Pertolongan itu selalu ada bagi hamba yang masih yakin bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat luar biasa, dan Tuhan itu tidak akan meninggalkan hambanya, tidak akan meninggalkan ciptaannya walaupun sebrengsek orang itu, sebrengsek-brengseknya ya. Jadi Tuhan itu masih memberikan kesempatan pada orang yang paling buruk. Apalagi untuk kita aja yang mendengarkan doa kita, apalagi kita itu setiap hari istiqomah berdoa. Saya yakin sekali pasti Tuhan itu akan mendengarkan doa kita selama kita sangat percaya padanya. Jadi untuk tahun ini keseluruhan memang aura kamu mungkin masih berat tahun ini, tetapi kamu lebih humble for accepted everything ya that happen in this year. Jadi apapun yang terjadi tahun ini itu benar-benar kamu bisa menerimanya dengan ikhlas dan legowo, karena kamu akan karena pada saat kamu tahu hikmahnya itu kamu, oh ternyata Tuhan menyelamatkan saya di sisi ini, ternyata Tuhan begini gitu. Jadi lebih di sini kamu berdoa terus dan gandeng Tuhan terus ya. Jangan lupa itu, jangan sampai kamu tidak berdoa. Jika kamu pada saat kejadian tidak baik itu terjadi pada kamu, malah kamu menyalahkan Tuhan, kamu marah, malah yang terjadi itu malah banyak. Kalau kamu banyak protes, yang terjadi itu malah sesuatu hal yang mungkin tidak kamu inginkan. Jadi bersabar dan diterima, lebih dilegowo itu tadi, menerima, legowo, ikhlas. Kalau ikhlas mungkin tidak mudah ya, tapi sabar, tetap berdoa, sabar dengan doa itu tadi. Insya Allah tahun ini banyak pertolongan ya, banyak kejutan yang mungkin bisa merubah hidup kamu. Mungkin belum wow, tapi bisa kamu hidup tahun ini dengan baik. Bagaimana dengan couple? Ada King of Pentacles. Jadi kalian itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bagi yang menikah tahun ini. Jadi gak usah sedih atas keuangan, perekonomian ya. Di sini kamu akan banyak mendapatkan pertolongan, pokoknya rezekinya luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa nanti di pertengahan tahun yang sudah ada, awal-awal sudah ada di bulan kedua, nanti ada pertolongan. Jadi nggak usah khawatir, tetap saling mendukung dan terus berdoa sama Tuhan ya, agar selalu bisa diberi pertolongan pada saat sulit, diberi kemudahan, diberi kelapangan dalam hidup, terus dimudahkan dalam segala apapun. Bagaimana masih single? Ada ini ya, Three of Pentacles. Jadi kamu harus, untuk mencari cinta maka kamu harus benar-benar berjuang luar biasa. Kamu harus meraih, seolah-olah meraih bintang yang jauh di sana. Tetapi pada saat kamu punya keyakinan untuk mendapatkan cinta yang baik, terus berusaha dan berjuang mendekati si dia ini ya, biasanya. Jika kamu yakin, teruskan. Jika kamu tidak yakin, bisa belok kanan atau belok kiri. Tapi kalau kamu yakin dengan seseorang ini, bisa, karena saya lihat memang keyakinan kamu ini sangat kuat dan bisa kamu capai. Bagaimana dengan kesehatannya? Temperance. Tahun ini mungkin banyak hal yang terjadi sehingga kamu ada balancing di tubuh kamu, sehingga kamu itu kayak bisa rilis sendiri. Jadi kamu walaupun stres, walaupun berat, kamu bisa gak mudah sakit. Oke, selanjutnya 19 Oktober. Bagaimana keuangan 19 Oktober? Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Judgment, ada Two of Rods, insya Allah ini ya, dan ada Seven of Swords ini. Nah, kalau dari Judgment, kalau keuangan mungkin kamu butuh sesuatu untuk hal baru untuk usaha kamu.
Soalnya di sini yang paling shining itu sama makanan. Ya, jika memang kamu seorang yang bekerja di sebuah perusahaan dan ternyata ada sesuatu perubahan yang mungkin terjadi, mungkin kamu sampaikannya dengan usaha makanan. Di sini kamu butuh sesuatu yang baru, dan kamu bisa melaksanakan dengan 2 bidang, ya. Mungkin karena kondisi pandemi seperti ini jadi pengaruh, jadi kamu bisa melakukan usaha baru sehingga bisa membantu mengcover keuangan kamu sedikit ya. Dan di sini mungkin walaupun kamu keuangan ini belum bisa menghandle semuanya, belum bisa mengcover semuanya, seenggak-enggaknya ini bisa untuk bertahan hidup dulu. Jadi untuk tahun ini saya lihat orang goalnya kecil ya, banyak permasalahan, jadi ekonominya agak mungkin menurun dan masih sama dengan kalau tahun kemarin nggak begitu ya. Kalau dari aura keseluruhan tahun ini memang agak menurun, jadi itu udah jaga-jaga sebelum itu semua terjadi. Segera nih otak-otak kreatifnya dikeluarkan, usaha apa. Cuman kayak yang lebih saya lihat di makanan ya. Bagaimana dengan cintanya? Bagi yang couple ada Two of Swords. Jangan menyerah untuk memperjuangkan cinta kalian selama masih ada ikatan, dan ingatlah jangan sampai membuat keputusan yang salah untuk hubungan kalian, karena kalian di sini sama-sama lagi panas-panasnya. Jadi lebih baik coba berdiam dulu, jeda dulu pada saat kalian cekcok, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik ya, biar tidak menyesal di kemudian hari. Bagian single ada Seven of Rods. Sebenarnya kamu tuh gampang cari pasangan, cuman kamu yang terlalu pemilih ya, terlalu harus sesuai ekspektasi kamu. Terkadang cinta itu tidak harus sesuai ekspektasi ya. Kadang jika kita melihat pertama itu seperti fata morgana. Ini kalau pengalaman saya, pada saat kita sudah hidup dan menikah, kita tahu yang kita butuhkan adalah seseorang yang bisa menerima kita apa adanya, orang yang tulus sama kita, care sama kita. Jadi kadang orang yang tampan belum tentu punya semua itu, atau orang kita punya kriteria harus tampan, harus putih, harus pintar, harus kaya. No, tetap kaya mengharus. Cuma kalau selama saya melihat seseorang itu bekerja keras dan saya lihat bagaimana ketulusan dia, bagaimana dia dengan Tuhannya, dengan keluarganya, pasti tidak jauh beda nanti dengan saya begitu ya. Jadi tolong lebih dipikirkan yang di sekitar tuh yang memang baik dan tulus sama kamu. Bagaimana dengan kesehatannya? 19 Oktober, kamu lagi berjuang keras untuk melawan sakit kamu. Yang punya sakit tahun ini ya, kamu bisa, dan kamu insya Allah bisa sembuh selama kamu punya semangat yang tinggi dan kamu yakin bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan keajaiban di dalam setiap penyakit kita ya. Bagi yang mungkin sehat, hati-hati tahun ini rentan, jadi benar-benar dijaga protokol kesehatannya. Oke, selanjutnya 19 November. Akan mengambil 3 kartu. Ada Two of Cups, ada Six of Wands, ada Six of Rods ini ya. Kalau di sini King of Rods. Oke. Kalian akan bertemu dengan seseorang yang baru yang berikan atau menemukan sesuatu yang baru untuk usaha kamu, sehingga usaha kamu itu lebih berkembang, sesuatu yang mungkin lebih cepat, lebih bagus. Dan di sini juga kamu mendapatkan ide-ide dari Tuhan, kayak dapat pertolongan dari Tuhan. Tahun ini tuh kayak kamu mudah menjalankan usaha kamu yang mungkin tahun kemarin kamu mengalami kesulitan. Tahun ini kayak banyak sekali peluang yang kamu dapatkan sehingga kamu bisa merubah punya banyak hal yang harus kamu yang bisa menghasilkan uang ya gitu. Jadi tahun ini mungkin kalau daripada tahun kemarin masih penuh perjuangan, cuman tahun ini tuh masih banyak peluang untuk mengembangkan usaha, sangat banyak peluang untuk mengembangkan usaha kamu. Tahun ini tuh bersinar kalau kamu ingin membesarkan usaha kamu atau bagaimana fokus ke karir kamu. Jadi tahun ini tuh kayak banyak bintang, cuman ya masalah ada kendala tuh masih ada banyak di depan, cuman hadapi aja. Masalah itu adalah sebuah sebuah pelajaran dari Tuhan ya. Jadi dihadapi
dengan senang kalau saya lihat kamu tahun ini beda daripada tahun kemarin. Ada perkembangan sangat, untuk keuangan kamu ada perkembangan sangat luar biasa ya. Jadi belum sangat pesat, belum, cuman lumayan daripada tahun kemarin. Bagaimana dengan cinta bagi yang couple? Ya, kalian lagi benar-benar saling benar-benar menjadi pasangan yang saling membantu satu sama lain, sehingga kehidupan kalian tuh lebih indah meskipun menghadapi ujian yang banyak. Jadi kalian tuh harmonis aja, walaupun banyak masalah, tapi kalian tetap harmonis. Masalah ini malah menyatukan kalian berdua sehingga kalian saling memahami satu sama lain. Bagaimana yang masih single? Ada the high priestess, banyak berdoa ya, banyak tirakat kalau orang Jawa bilang. Kalau jodohnya adoh ya, kalau jodohnya jauh, jodoh itu juga rezeki. Jadi diminta misalnya dengan sudah melakukan ini, sholat sudah rutin. Kalau di Islam mungkin sholat malamnya bagaimana, sholat duhanya bagaimana, karena duha itu kan rezeki, jodoh itu kan juga rezeki. Coba rajin sholat duha, minta khusus untuk jodohnya. Ternyata udah dilakukan, coba dengan sedekah. Masih belum. Jadi benar-benar harus cari doa itu gimana biar Tuhan tuh nengok ke kita, hanya mengabulkan doa kita gitu. Jadi bagaimana kamu bisa meraih cinta Tuhan untuk kamu sehingga doa kamu terkabul. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Ace of Cups, kamu lagi semangat untuk berjuang dari sakit kamu, atau saya lihat di sini kalau kamu nggak sakit, kamu tuh lagi balance ya, kesehatan kamu tuh pada saat kamu merasa sakit kamu langsung begini. Jadi kamu tuh kayak self jaga diri kamu, maksudnya ini, imun tubuh kamu tuh benar pada saat kamu lelah saya harus begini biar saya nggak gampang sakit. Kalau saya capek harus begini. Jadi tahun ini auranya bagus, insya Allah. Apa yang saya lihat tidak begitu ada aura hitam, mungkin walaupun tidak 100% tapi sakitnya yang tidak sampai parah gitu ya. Bisa jadi mungkin hanya capek atau pusing atau lelah gitu aja. Oke, selanjutnya 18 ya. Akan mengambil 3 kartu. Ada The Devil ya, Justice, ada Seven of Rods. Untuk keuangan mungkin terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di tahun ini ya. Ada sesuatu yang mungkin kamu harus berjuang sangat keras. Bagaimana kamu bisa menghadapi, keluar dari semua kesulitan ini. Dan di sini sebenarnya kamu nggak usah khawatir bahwa di sini tuh kamu banyak pertolongan. Di sekitar kamu tuh orang-orang yang baik. Jadi jangan kamu terlalu putus asa atau terlalu kamu menyulitkan diri sendiri. Jadi lebih baik terbuka dengan kondisi kamu yang ada. Lebih baik jangan kamu tutupi. Jadi lebih baik kamu tuh terbuka dengan apa yang terjadi dan hadapi dengan tegar apapun itu. Jadi di sini saya lihat kamu bisa teratasi kok masalah kamu tahun ini. Masalah finansial kamu tuh sedikit demi sedikit bisa teratasi, walaupun kamu harus banyak melampaui atau rangkaian-rangkaian yang berat di tahun ini. Kalau untuk finansial memang saya lihat daripada tahun kemarin kamu masih mengalami sesuatu yang berat ya. Belum mungkin Tuhan masih ingin melihat bagaimana kamu bisa bersabar, bisa menerima semua ini dengan legowo, mungkin lebih banyak mendekatkan diri pada sama Tuhan. Mungkin selama ini kamu lagi jauh sama Tuhan, jadi rizkinya juga agak tidak lancar ya. Tapi kalau saya lihat kamu adalah seseorang yang di sini baik, ramah, humble, kamu juga penolong. Berarti mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Mungkin kamu coba deh, kamu sudah melakukan banyak kebaikan. Mungkin secara spiritual untuk diri kamu dengan Tuhan belum. Bisa jadi seperti itu ya saya lihat. Jadi kamu tuh bisa melakukan apapun. Kamu tuh orang yang punya kemampuan banyak hal. Jadi jangan sampai kamu tidak semangat atau tidak optimis sehingga gangguan-gangguan yang ada itu membuat kamu akhirnya tidak semangat ya. Mungkin sangat berat ya tahun ini, cuman saya lihat kamu tuh orang yang survive, jadi kamu bisa. Bagaimana dengan cintanya bagi yang couple ya? Ada Seven of Cups. Hati-hati dengan apapun yang terjadi, jangan punya angan-angan yang berlebih kalau kemampuannya belum mampu. Bangun dulu keluarganya dengan baik, pondasinya dengan baik.
komunikasi kalian harus baik dulu biar tidak terjadi sesuatu yang selalu miskomunikasi seperti ini. Akhirnya nanti jatuhnya tidak baik untuk rezeki kalian. Pada saat kondisi kurang puas satu sama lain, akhirnya marah begini, ada cekcok begini, itu rezeki juga bisa seret loh. Kalau dua suami istri ini tidak saling menopang secara spiritual dan moralnya, harus benar-benar saling menopang satu sama lain, memahami satu sama lain, nggak usah menuntut ke pasangan untuk memenuhi keinginan kita ya, karena tahun ini memang kondisinya begini, jadi harus lebih bersabar dan lebih menahan gitu. Bagaimana yang pasangan yang single, kamu lagi happy ya tahun ini menemukan seseorang yang kamu cintai, atau bisa jadi cinta kamu berbalas, bisa jadi kamu ke hubungan yang lebih serius lagi, jadi kamu tuh yakin nih sama pasangan kamu, sama pacar kamu. Bagaimana dengan kesehatannya? 19 Desember ada King of Cups, kamu butuh sesuatu yang kamu tuh butuh semangat yang tinggi untuk menghadapi tahun ini. Jadi biar gak gampang sakit, semua dikembalikan lagi pada Tuhan, dipasrahkan. Pada saat sedih coba kamu menyendiri, merenung, dibuat zikir atau baca surat, baca Al-Quran, baca Alkitab ya, baca kitab Weda ya, jadi sesuai agama kalian, sesuai tuntunan kalian, lebih di bagaimana spiritualnya dibangun pada saat seperti ini. Jadi pada saat kita terpuruk, jangan kita jauh sama Tuhan, karena semakin terpuruk semakin kita akan mengalami banyak hal. Disinilah kita butuh power di luar kemampuan kita, yaitu kekuatan Tuhan ya. Jadi kekuatan Tuhan ada ketegaran kita, kesabaran kita dalam menghadapi apapun. Bagaimana kita tidak mudah meneteskan air mata ya, oke, saya akan hadapi, memang saya harus menghadapi ini, dan pasti ada sesuatu yang terbaik di masa depan nanti, sesuatu. Karena pada saat umur sekian 37 ya, terkadang Tuhan tuh mengabulkan doa kita itu pada saat kita sudah siap. Dulu saya pernah berdoa seperti ini pada waktu umur 19. Saya tidak terkabul waktu itu, ternyata terkabulnya umur 30 ke atas. Mungkin pada saat kita sudah punya kematangan secara kejiwaan, kita pada saat diberi anugerah tidak sombong, kita sehingga jadi orang yang lebih baik lagi. Bisa jadi kalau kita dikabulkan sekarang, kita menjadi orang seperti ini, jadi lebih self balancingnya diatur sendiri, dinaik turunkan, positive thinkingnya, negatifnya, jadi itu biar menjadi bisa, karena hidup itu masalah itu terus sampai kita kembali kepada Tuhan. Semoga kita menjadi hamba yang bisa ya, seluruh masyarakat Indonesia, kita menjadi hamba yang bisa selalu menerima kondisi seperti ini, diberi kekuatan, ketegaran, kemudahan untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan kepada takdir-takdir kita, dan kita semoga selalu diberi pencerahan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa selalu mendapatkan hidayahnya untuk bisa mudah memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.